Penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada generator sederhana menggunakan dinamo rakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 RBL Fisika Dasar 2 TPB 4 dengan anggota Nobel Nizam Fatiriski dengan NIM 123450117, Afifah Mutmainah dengan NIM 123290056, Tanti Widyastuti dengan NIM 123450094, Razin Hafid Hamdi dengan NIM 123450096, Amanda Putri Anastasia Pardede dengan NIM 123110037. Berikut apa saja yang akan kami bahas dalam video ini. Hukum Faraday adalah salah satu prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang menjelaskan hubungan antara perubahan fluks magnet dengan induksi elektromagnet. Pada dinamo rakitan, hukum Faraday digunakan untuk menjelaskan bagaimana listrik itu dapat dihasilkan melalui induksi elektromagnetik. Dinamo dan generator itu sama-sama mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, prinsip kerjanya yaitu memutar suatu kumparan dalam magnet maupun memutar suatu magnet dalam kumparan sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah rumus hukum Faraday, di mana tegangan induksi sama dengan minus N dikali dengan delta P per delta T, di mana N ini sebagai jumlah lilitan, delta P sebagai perubahan fluks magnetik, dan delta T sebagai perubahan waktu. Nah, tanda minus sendiri menyatakan reaksi atas adanya perubahan fluks, yakni fluks induksi yang berlawanan arah dengan fluks magnetik utamanya. Hukum Lenz adalah prinsip yang menjelaskan arah arus listrik yang diinduksikan dalam suatu konduktor akibat perubahan medan magnet. Hukum ini menyatakan bahwa arah arus listrik yang diinduksikan selalu berlawanan dengan arah perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Dalam percobaan kami, hukum Lenz memastikan bahwa arah arus listrik yang dihasilkan generator selalu berlawanan dengan arah perubahan fluks magnetik yang menyebabkannya. Hal ini sesuai dengan prinsip konservasi energi, di mana energi listrik yang dihasilkan berasal dari energi mekanik yang diberikan untuk memutar kumparan. Berikut tertera rumus hukum Lenz, yaitu min B dikali L dikali V dikali sin theta, di mana B ialah induksi magnetik, L adalah panjang penghantar, V adalah kecepatan gerak penghantar, dan theta adalah sudut. Generator adalah sebuah alat yang dapat mengkonversi energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik atau dapat menghasilkan energi listrik. Melalui prinsip induksi elektromagnetik, generator dapat melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membuat generator sederhana. Berikut alat dan bahan untuk membuat generator sederhana. Yang paling penting yang harus kita punya adalah kawat tembaga. Ini bisa terlihat ya. Kawat tembaga, batangan besi, lalu tak kalah penting magnet neodymium. Lalu agar kita mengetahui generator yang kita buat ini dapat menghasilkan listrik atau tidak, kita salurkan ke lampu LED atau lampu bohlam atau bohlam yang kecil yang seruas jari, itu bisa juga. Pertama-tama, pembuatan bagian dalam dinamo. Di sana kami telah menempelkan beberapa baut pada sebatang besi sebagai tempat melilitkan kawat tembaga. Selanjutnya, melilitkan kawat tembaga pada baut yang telah terpasang sebanyak 50 lilitan pada setiap bagian. Setelah semua bagian telah dililitkan kawat tembaga, selanjutnya menyambungkan setiap ujung kawat tembaga menjadi 3 ikatan. Lalu menempelkan tempat penyaluran listrik dari kawat tembaga, dan di sana kami menggunakan kaleng bekas. Lalu kami memakai alat solder guna menempelkan kawat tembaga ke wadah penyaluran listrik. Lalu kami membuat pembatas agar tutup tidak menyentuh bagian wadah penyalur listrik. Di sana kami menggunakan botol bekas. Selanjutnya kami membuat alat yang dapat memberikan energi gerak untuk memutar dinamo dan menghasilkan listrik. Di sana kami menggunakan piringan dari kardus bekas dan beberapa baut yang nantinya akan membantu piringan berputar dengan bantuan magnet. Selanjutnya kami membuat tempat pengaplikasian dinamo dan lampu menggunakan kardus bekas. Lalu menempelkan dinamo yang telah dibuat dan menyambungkan dinamo dengan lampu menggunakan perantara kabel.
Selanjutnya kami melakukan uji coba dan berhasil. Keunikan alat tersebut terletak pada bagaimana generator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC menggunakan perubahan flux magnetik yang dihasilkan oleh rotor yang berputar di dalam magnet. Kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan, alat generator ini relatif sederhana dalam konstruksinya. Bisa digunakan untuk berbagai aplikasi dan bisa digunakan sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Sedangkan kekurangannya yaitu generator dapat mencakup biaya yang relatif tinggi untuk membangun dan memelihara alat, serta potensi kerusakan yang terjadi pada komponen-komponen alat jika tidak dirawat dengan baik. Jadi saran alat untuk pengembangan selanjutnya adalah mengoptimalkan sistem penggerak seperti menggunakan transmisi yang lebih efisien untuk meminimalkan kehilangan daya, dan gunakan komponen yang lebih berkualitas dan tahan lama untuk meningkatkan keandalan alat dan mempertimbangkan untuk menggunakan energi terbarukan. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.